Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Romo Antoro dalam Renungan Harian, Rabu 21 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang hari ini pesta nama Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Matius lahir di Kapernaum, daerah Galilea. Adalah seorang pribadi yang berpendidikan. Ia menjadi pemungut cukai dan tampaknya punya nama asli dalam bahasa Ibrani, Lewi. Matius menerima panggilan Tuhan menjadi bagian dari 12 rasul. Menurut sejarawan Eusebius, Matius adalah penulis Injil pertama yang ditulis dalam bahasa Aram. Beberapa tradisi mengatakan bahwa Rasul Matius mewartakan Injil di Persia dan Ethiopia dan menjadi martir. Injil Matius yang sampai kepada kita ini ialah versi Yunani yang menekankan kemesiasan Kristus. Injil ini adalah Injil tentang kerajaan Allah, dan pemenuhannya terjadi dalam diri Kristus mengenapi perjanjian lama. Injil ini juga disebut sebagai Injil tentang sabda bahagia dan tentang gereja. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak rasa sakit yang kita alami. Entah yang diderita fisik maupun sakit di dalam hati dan jiwa. Penyebabnya ada macam-macam. Bisa karena kesalahan kita sendiri, orang lain, ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Hal itu seringkali membuat kita lemah dan merasa sedih terus-menerus. Dalam sabda Tuhan hari ini, Yesus datang kepada Matius untuk menyembuhkan luka-luka dalam hidupnya. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius jatuh dalam dosa. Jiwanya terluka oleh harta, kemakmuran, dan penghinaan oleh bangsanya sendiri. Yesus datang dan menawarkan belas kasihan. Ia mengajak Matius untuk bertobat, sehingga jiwa Matius yang terluka kembali pulih dan beroleh sukacita keselamatan kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus juga datang mengetuk pintu hati kita supaya dipulihkan oleh Dia. Apakah kita mau untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus?
Penyembuhan membutuhkan proses yang tidak mudah. Kebiasaan lama yang tidak sehat harus dikorbankan demi penyembuhan itu. Seperti Matius yang rela meninggalkan profesinya dan mengembalikan apa yang ia ambil bahkan sampai 4 kali lipat. Itulah apa yang disebut pertobatan, yakni berani meninggalkan cara hidup lama, mengampuni diri sendiri, serta beralih kepada kehidupan yang dikehendaki oleh Allah. Ya Tuhan Sang Tabib sejati, datanglah dan pulihkanlah kami dari segala penyakit, baik fisik maupun jiwa. Kuatkanlah kami agar berani menjalankan pertobatan untuk memperoleh sukacita kesembuhan. Di dalam relung hati, ku bertanya padamu Tuhan, siapakah aku ini hingga kau memanggilku? Kau sampaikan sabdamu untuk berbagi kasih. Raih tanganku Tuhan, jadikanku murid-Mu, mengabdi, melayani Tuhan di bawah panji salib-Mu, di jalan kebenaran kehidupan-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, mereka yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.